Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, semangat, keimanan untuk dapat sama-sama mempelajari agama kita, menambah ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ilmu yang ditambah dapat membentengi diri dari segala macam bentuk perbuatan dosa, perbuatan maksiat, membentengi diri dari gangguan manusia, dari gangguan jin. Karena untuk menyelamatkan diri dibutuhkan ilmu yang benar tentang Islam. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Adik-adik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pertemuan kita hari ini kita akan bahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan musuh. Kita punya musuh. Kamu punya musuh? Coba lihat kiri kanan. Ada musuhnya di sini? Kamu ada musuhnya di sini? Kamu ada musuhnya di sini? Hah? Ada musuhmu di sini? Kamu ada musuhmu? Kiri kanan, muka belakang, lihat. Ada musuhmu? Ada musuhmu? Hah? Mafi? Ada. Karena Allah katakan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Bendanya enggak nyata, tapi Allah katakan dia musuh yang nyata. Allah katakan fattakhidu aduwa, jadikanlah dia sebagai musuh. Setan tidak nampak kita, setan nampak kita, kita tidak nampak setan. Setan ini adalah dari kalangan jin dan kalangan manusia. Jadi setan itu ada dua, dari golongan jin dan golongan manusia. Allah yang mengatakan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Maka untuk membersihkan gangguan jin kita perlu belajar, sehingga kita bertemu di tempat ini. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khosara. Tidaklah kami turunkan Al-Quran, kata Allah, kecuali menjadi obat, syifa. Syifa ini para ulama mengatakan adalah obat bagi penyakit yang tidak bisa dimedis.
yang tidak ada resepnya di apotik. Apa itu penyakitnya? Apa? Apa? Gangguan jin lagi? Sihir lagi? Santet lagi? Pelet lagi? Lagi? Hasad. Lagi apa? Malas. Pemarah. Pelawan. Pencuri. Sifat buruk. Itu gak ada obatnya. Tapi obatnya ada dalam Al-Quran. Nabi kita mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Jadi kalau kita mau jadi orang baik, meninggalkan sifat malas, malas itu buruk. Kita harus belajar Al-Quran. Perampok baik apa buruk? Buruk. Dibersihkan dengan Al-Quran. Semua penyakit-penyakit yang tidak bisa dimedis, berobatlah dengan Al-Quran. Sehingga kita harus belajar ruqyah. Kenapa kita harus belajar ruqyah? Yang pertama karena kita takut kepada Allah. Kalau kita tidak bisa meruqyah, nggak tahu tentang ruqyah, yang teringat di kepalanya adalah dukun, sakit, kesurupan, gangguan yang nggak bisa dimedis. Datangi dukun. Datang ke dukun ini dilarang Nabi. Nabi yang melarang. Dalam banyak hadis Nabi mengatakan, man ata arofan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun atau datang ke orang pintar, fasaddaqahu bima yaqul, dia ikuti omongan dukun. Kata dukunnya bawa bunga, bawa kemenyan, bawa tanah kuburan, bawa air 7 comberan. Diikuti semua apa yang dikatakan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesungguhnya dia telah ingkar dengan ajaran yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi datang ke dukun itu dilarang. Itu yang pertama. Jadi kita perlu belajar ruqyah. Yang kedua, kenapa kita harus belajar ruqyah? Agar kita dijauhkan dari gangguan jin dan pengaruh-pengaruhnya. Karena jin itu dapat merusak sifat seseorang itu. Kalau diganggu jin bisa berubah. Yang dulunya pendiam jadi pemarah. Yang dulunya rajin jadi pemalas. Malas belajar, malas menghafal, malas bekerja, malas mandi. Timbul malas. Ini gangguan. Suka menyendiri, nggak mau kumpul-kumpul sama teman, menyendiri, itu gangguan. Yang ketiga, kenapa kita belajar ruqyah? Belajar ruqyah adalah untuk selamat dari penyakit. Untuk membersihkan penyakit yang tak ada medisnya, nggak ada jalan lain kecuali dengan ruqyah syar'iyah. Kalau datang ke dukun, membersihkannya dengan dukun, ancaman dari Allah sangat besar. Satu di antaranya surah An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Kalau dosa syiriknya dibawa ke dalam kubur, Allah tidak ampunkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampunkan dosa selain syirik.
Wa may yusyrik billah, barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ini bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua adalah diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 72. Allah mengatakan, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa maliz zalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, sungguh-sungguh Allah haramkan atasnya surga. Jadi orang yang berbuat syirik itu tak mungkin masuk surga. Datang ke dukun atau jadi dukun. Wa ma'wahun nar, yang pantas adalah neraka. Wa maliz zalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang mati berbuat syirik. Jadi nggak ada penolong, didoakan pun tak sampai, karena dia mati melakukan dosa yang sangat besar. Yang berikutnya bahayanya, Allah terangkan dalam surah Al-An'am ayat 88. Walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya kalian berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, akan kuhapuskan seluruh amal-amal yang telah kalian lakukan. Kita udah sholat, kita sudah puasa, kita sudah zakat, banyak amal-amal soleh yang lain. Kita datangi dukun, minta ke kuburan, macam-macam yang kita lakukan. Kita minta kepada selain Allah, Allah hapuskan seluruh pahalanya. Ada berapa tadi bahayanya yang sangat besar? Siapa yang tahu? Yang sudah kita sampaikan. Apa? Yang pertama tadi apa? Allah tidak mengampuni dosa syirik. Yang kedua, Allah mengharamkan atasnya surga. Yang ketiga, Allah menghapus seluruh amal kebaikannya. Jadi ini 3 bahaya yang sangat besar kalau seseorang itu mati melakukan perbuatan syirik. Jadi untuk membersihkannya, menghindarinya, tidak ada cara lain kecuali dengan ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang benar. Ruqyah ini adalah secara istilah adalah doa yang dibacakan oleh seseorang untuk mengobati penyakit dan menghilangkan gangguan jin serta sihir dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah yang dapat dipahami maknanya selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Itu yang dikatakan dengan ruqyah. Ruqyah ini ada terbagi menjadi 2. Yang pertama ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang disyariatkan. Yang kedua adalah ruqyah syirkiyah, ruqyah syirik. Ruqyah syariah itu bersumber dari Al-Quran. Yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran. Kalau ruqyah syirkiyah bersumber dari selain ayat-ayat Al-Quran. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Batak, bisa bahasa Karo. Orang Jawa pun gak ngerti bahasanya, yang disebut dengan mantra-mantra. Nah, itu syirik. Yang kedua bersumber dari hadis Nabi, doa-doa yang diajarkan Nabi. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi, itu sudah termasuk bagian dari ruqyah. Kalau ruqyah syirkiyah tidak bersumber dari hadis. Yang ketiga jelas bacaannya dapat dipahami. Dengar kita semua bacaannya bisa dipahami. Ruqyah syirkiyah itu tidak bisa dipahami bacaannya. Berikutnya tidak harus dengan waktu-waktu tertentu. Kalau ruqyah syariah kapan saja boleh meruqyah. Kalau ruqyah syirkiyah dia harus ada waktu-waktunya. Jumat Kliwon, harus ada malam Jumat, macam-macam yang lainnya. Itu ruqyah yang dilarang.
Berikutnya kita lanjutkan tentang fungsi dan manfaat ruqyah. Apa fungsinya? Gunanya kita meruqyah ini apa gunanya? Yang pertama, ruqyah ini adalah untuk membersihkan penyakit jasad atau penyakit fisik. Apa penyakit jasad? Yang nampak di badan. Sakit pinggang, sakit tumor, sakit apa lagi yang lain? Pening, sakit stroke, sakit jantung, sakit itu fisik. Itu bisa dengan ruqyah. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk membersihkan gangguan jin. Ciri-ciri seseorang di tubuhnya ada gangguan jin, misalnya emosional, mudah marah. Canda-canda sama temannya pun jadi marah. Mudah marah sama orang tua, sama adik, sama siapapun dia mudah marah. Karena marah ini ciri-ciri orang penghuni neraka. Karena Nabi sudah katakan la takhdab walakal jannah, jangan kamu marah, balasanmu adalah surga. Dapat menahan marah, sudah ada jaminan untuk masuk ke dalam surga. Mengumbar marah, mudah marah, sudah ada jaminan masuk ke dalam neraka. Yang berikutnya, kalau di tubuh seseorang ada gangguan jin, tadi apa yang pertama? Mudah marah. Yang kedua, sering mimpi. Sering mimpi. Mimpi menakutkan, mimpi dikejar-kejar, mimpi dikejar ular, jatuh dari atas, atau mimpi-mimpi yang lain yang menakutkan. Mimpi jumpa orang-orang yang sudah mati, itu ciri-ciri di badan seseorang ada gangguan jin. Yang berikutnya, payah tidur atau terganggu tidur. Payah tidur. Nanti jam 1 terbangun, nggak bisa tidur-tidur lagi. Sudah 4:30 baru tertidur. Sholat subuhnya sampai jam 7 baru terbangun. Ini gangguan jin. Ciri-ciri di badan seseorang ada gangguan jin. Yang berikutnya, mudah menyendiri. Mau cari tempat yang sunyi-sunyi, menyendiri, nggak mau kumpul sama teman, sama keluarga, kurung diri di kamar, pergi mojok-mojok, tempat yang sunyi-sunyi, itu yang dicari. Yang berikutnya, malas ibadah, susah ibadah. Dibangun ibadah, suruh ibadah malas. Dia mau ibadah tapi payah. Atau rakaat sholatnya sering lupa. Udah 2 apa udah 3-nya, nggak tahu dia, sering lupa. Itu ciri-ciri di badan ada gangguan jin. Yang ketiga, manfaat ruqyah ini adalah membersihkan gangguan jin di sekitar kita. Misalnya di rumah. Di rumah kalau ada gangguan jin rumahnya, biasanya sering tercium bau-bau yang tak ada bendanya. Tiba-tiba di kamarnya bau wangi, bau bunga, dicari bunganya tak ada, atau bau bangke, bau kemenyan, bau busuk yang gak ada bendanya. Yang kedua, sering terdengar suara-suara yang tak ada bendanya, kayak pintu terbuka, ditengok gak ada orang yang buka pintu. Kayak ada air tumpah di kamar mandi, ditengok tak ada yang numpahi air. Kayak ada orang jalan, kayak pintunya diketok-ketok, ditengok tak ada orang yang ngetok. Itu rumahnya ada gangguan. Atau sering benda-benda itu jalan sendiri, korosinya itu jalan, piringnya jatuh sendiri, sejatuh, itu rumahnya gangguan. Jadi itu dibersihkan dengan ruqyah. Makanya kamu perlu belajar ruqyah. Kamu akan hadapi ini. Kita tak perlu takut sama jin.
Nggak perlu, karena perlu belajar. Kalau udah belajar gini nggak perlu takut, karena dunia ini tempatnya manusia. Kalau kita pindah ke alam, masuk ke dalam air, kita jadi lemah. Siapa yang jago kungfu ini? Pendekar, Jet Li lah misalnya, Jackie Chan, dikasih parang itu ditaruhkan kertas dari atas, koyak putus, kasih sama Jackie Chan, suruh terjun ke laut, dia bertarung sama ikan paus. Siapa yang menang? Ikan paus. Kenapa menang ikan paus? Karena di alamnya. Dibawa ikan paus, taruh di sini, suruh bertarung sama dia, dipelototinya aja, mati ikan paus. Kenapa mati ikan paus? Bukan di alamnya. Jadi kalau jin nampak, tiba-tiba kita buka pintu, ada jin genderuwo besar, berbulu, pesaing, matanya merah, jangan takut, jangan dimaki, jangan sombong. Tewas kita, kalah. Lawan. Dengan apa melawannya? Dengan doa, dengan ayat-ayat Allah. Karena Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Nampak besar, Allahu Akbar, tangkap kau. Dia kecil, hilang. Jangan takut, karena dunia ini tempat manusia. Kalau dia masuk ke dunia, dia yang lemah. Sama kalau kita masuk ke dalam air. Karena jin itu ada alamnya. Bukan di dunia alamnya, dia di dunia tapi beda alam. Sama kita dulu masuk alam rahim. Rahim di dunia apa bukan? Dunia. Orang dari dalam rahim bisa lihat dunia? Enggak bisa. Sama-sama di dunia enggak bisa lihat. Begitulah manusia dengan jin. Jin nampak manusia, manusia tidak nampak jin. Ada orang yang nampak jin, Ustaz. Nampak tuyul, nampak genderuwo, nampak pocong, kuntilanak, kuntil bapak, kuntil mama. Kalau orang nampak jin, nampak makhluk lain yang disebut indigo, indra keenam, itu penyakit. Namanya indra berapa? Panca indra berapa? 5. Kalau sudah 6, hidungnya 2, di sini 1. Tambah cantik apa tambah jelek? Mulutnya 2, 1 di sini. Cantik apa jelek? Jelek. Itu indra keenam, maka jin itu membuat manusia jadi jelek. Kalau enggak jelek bentuknya, jelek sifatnya, jelek kelakuannya. Jadi harus dibersihkan. Makanya orang yang gangguan jin itu menjengkelkan aja. Suruh ngasih PR pun nggak mau dia. Kerjain PR, melawan. Mau bertumbuk aja, walaupun dia nangis, tapi mau juga lagi besok bertumbuk. Karena menjengkelkan jin ini, jelek. Itu indra keenam yang disebut indigo. Coba kuping kamu sampai 5. 2, 3, 4, 5. Operasi dibersihkan. Demikian dia juga jin kalau masuk ke tubuh. Cuma nggak bisa dibersihkan karena dokter, nggak ada alatnya dokter. Yang ada dalam Al-Quran, karena Allah yang mengatakan syifa ini penyakit yang tak bisa dimedis. Jadi jangan takut. Kita lawan. Kita bersihkan dengan apa tadi? Dengan apa tadi? Dengan apa tadi? Doa. Karena Nabi yang mengatakan ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjata. Kita punya senjata. Karena setan, jin tak pernah berdoa dia kepada Allah. Jin-jin kafir itu tak pernah berdoa, cuma sekali dia berdoa. Ketika dikeluarkan dari dunia, dari surga, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, karena kau telah katakan aku sesat, maka aku akan menyesatkan manusia. Dia satu minta kepada Allah, apa yang dimintanya? Panjangkan umurku ya Allah sampai hari kiamat nanti.
Aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam. Aku datang dari belakang, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, siang malam. Tidak pernah capek, tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur, tidak pernah bosan. Setan itu ingin menyesatkan manusia. Makanya dikasihnya nampak-nampakan, dikasihnya pendengar-pendengaran, dikasihnya kesurupan, dibuatnya sifat buruk, dibuatnya sifat malas, supaya manusia tersesat dari jalan Allah. Jadi manusia yang paling buruk, jadi manusia yang paling hina di dunia. Karena orang gak suka semua dengan ada orang gangguan jin. Maka Nabi larang kita berkawan dengan jin. Allah yang melarang, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Fattakhidhu adwa, jadikanlah dia sebagai musuh. Jadi kalau nampak buka kamar tiba-tiba nampak pocong, lompat-lompat dia. Apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar, tu tangkap kau, tangkap, datangi, pijit. Enggak akan berani dia dekat sama kita kalau kita tangkap. Pijit, tangkap, dia hilang. Jangan takut, tutup pintu, banteng lah, ditolong. Ini dunia kita. Apalagi kita di rumah kita, ini sekolah kita, gedung kita, uang kita di sini bayar. Kita yang buat. Kok tiba-tiba dia datang ganggu kita? Kalau tiba-tiba masuk maling ke rumahmu, masuk maling, kau bilang ini ambil maling, TV ku ambil bawa, ini ambil maling, dompetku nya maling, kasih semua. Gini kita. Lawan malingnya. Maka kita disuruh belajar kungfu, belajar silat, belajar gulat, berenang, memanah, suruh belajar. Jangan digertak orang kafir. Wah apa kau? Udah terberak-berak. Baru digertak. Jangan takut, ini tempat kita, ini rumah kita mau diambil, lawan malingnya. Kalau kita mati dalam fisabilillah. Mati membela harta, mati membela nyawa. Sama dengan setan. Lawan. Diganggu kita, bersihkan. Dengan apa? Doa. Doa. Karena doa itu senjata. Tapi kalau kita punya senjata, ini parangnya panjang. Datang maling, mau ngambil, kita lumpuh. Ngangkat tangan aja gak bisa. Untuk apa senjata itu? Berguna sama kita senjatanya? Enggak guna, maling ngambil aja. Kita ngangkat tangan aja udah payah. Kena stroke. Nggak bisa mau berteriak, mulutnya udah kena stroke. Ngomong pun nggak bisa. Orang seperti itu orang kena stroke. Itu penyakit. Makanya kita harus kuat. Senjatanya pun kuat. Lawan. Nggak ada setan yang berani dekat sama dia. Makanya kalau Umar bin Khattab lewat, setan cari jalan lain. Gak mau dia berhadapan dengan Umar. Umar tidur. Ada seorang sholat. Nabi mau masuk masjid, jumpa setan mau masuk masjid. Ya iblis, kenapa kau di sini? Aku mau ganggu orang yang sholat, tapi aku takut sama orang yang tidur itu. Maka kenapa kau takut sama yang tidur? Kenapa kau takut yang sholat? Karena aku takut yang tidur itu terbangun dibaguskannya orang yang sholat. Jadi kalau kita kuat, kita banyak berdoa, kita tinggalkan maksiat, kita menjadi orang yang taat, setan akan takut dari kita. Karena setan ingin membisikkan bisikan buruk, bisikan jahat, malas. Maka lawannya dengan doa. Ada doa zikir pagi, zikir petang, doa keluar rumah, doa mau tidur, doa masuk WC. Itu dibaca itu. Orang yang nggak mau berdoa itulah yang sering kena gangguan jin. Karena dia nggak gunakan senjatanya. Datang maling, gini-gini kan aja senjata. Dia ada tembak, ada bom, gini-gini kan aja maling. Takut malingnya. Masuk harimau, gini-gini kan harimaunya mau. Gimana caranya supaya harimaunya mati? Ditarik pelatutnya.
keluar pelornya ke badan harimau, matilah harimaunya. Apa pelatuknya untuk menghancurkan setan, jin yang mengganggu tubuh kita? Doa. Berdoalah kita kepada Allah banyak-banyak. Nabi kita berdoa menghadapi orang kafir. 300 lebih para sahabat di perang Badar. 1000 lebih pasukan kufar, pakai senjata, pakai baju besi, kepalanya pakai helm besi, parangnya panjang, berkuda, bersepatu besi. Para sahabat sebagian berjalan kaki, tidak pakai baju besi, tidak pakai helm besi. Perang. Nabi berdoa di belakang. Berdoa Nabi untuk mendapatkan kemenangan. Kalah yang 1000 itu coba. Maka kita harus banyak berdoa yang ada indikasi-indikasi berdoa. Banyak berdoa. Ya Allah ya Rahman, jadikan bacaan Quranku ini ya Allah membersihkan, memudahkanku, menghancurkan semua jin yang mengganggu tubuhku. Setiap kali kamu baca Quran, murojaah. Setiap kali kamu murojaah Quran, setiap kali kita mau baca Quran, kita buka Quran, ya Allah ya Rahman, sebutkan. Karena setan itu biar dengar dia yang di tubuh kita tuh. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah setiap huruf yang kubaca ini menjadi bola-bola api yang membakar semua jin yang mengganggu di tubuhku ya Allah, yang mempengaruhi diriku ya Allah, yang mempengaruhi, membuat sakit di kepalaku ya Allah. Kalau kepalanya sakit-sakit, kalau perutnya sakit-sakit, yang membuat sakit di perutku, hancurkan, bersihkan ya Allah, baru baca. Coba praktekkan ini. Jangan tunggu datang setan kesurupan baru diruqyah, jangan. Saya pun sahabat waktu saya meruqyah badan saya. Cuma saya bacakan setiap naik Honda, baca ayat saya sambil naik Honda, ya Allah, jadikanlah bacaan Quranku ini membakar semua jin yang mendekati tubuhku, yang mengganggu tubuhku ya Allah. Yang mendekati hancurkan ya Allah. Mendekat aja supaya terbakar, jangan sampai masuk. Ruqyah terus, itu doa senjata. Nampak tadi setan buka pintu, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ku tangkap, bersih dia, hilang. Jadi nggak perlu takut kalau kita di dunia. Tapi kalau kita dibawa ke alam lain, masukkan ke dalam air, kalah kita. Sama ikan teri pun kalah kita. Masuk kita berantem sama ikan teri dalam air, kalah kita. Karena bukan alam kita. Seperti itu. Jadi jangan takut sama jin, jangan takut. Takut kita kepada Allah. Nggak pantas orang beriman takutnya sama jin. Jin sama manusia sama-sama berkewajiban untuk taat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Sama kewajibannya. Jadi manusia ada yang kafir, jin ada yang kafir. Manusia ada yang baik, jin ada yang baik. Manusia ada yang munafik, jin ada yang munafik. Manusia ada yang musyrik, jin ada yang musyrik. Manusia ada yang muftadi, jin pun ada yang muftadi. Sama. Cuma jin itu bodoh. Dia belajar dari manusia. Makanya kalau di sini bahasa Jawa, jinnya bahasa Jawa. Kalau di sana bahasa Batak, jinnya bahasa Batak. Kalau di sana bahasa Karo, jinnya bahasa Karo. Dia belajar dengan manusia. Makanya dia nabinya pun Nabi Muhammad. Sahadatnya Muhammad Rasulullah, seperti itu. Jadi jangan takut. Oleh sebab itu kita minta dengan ruqyah itu semua kebutuhan kita. Apa yang dibutuhkan untuk kita minta di dalam ruqyah, kita minta kepada Allah. Minta sehat, kita sakit-sakit, minta. Ya Allah, jadikan bacaan Quranku menghilangkan semua penyakit tubuhku. Kita payah ngapal, sudah 10 kali dibaca ayat Quran, alif lam mim, nggak hafal juga. Alif lam mim aja nggak hafal sampai sebulan. Berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rahman, jadikanlah bacaan Quranku, mudahkan otakku ini menghafal ayat-ayatmu ya Allah. Embus, sapukan. Coba kembali menghafal. Oh belum mempan Ustaz, ambil air.
Bacakan di air. Bacakan Fatihah aja, Fatihah. Walau dolin habis. Ya Allah, jadikan bacaan Quranku membuat air ini menjadi obat yang sangat ampuh, mencerdaskan pikiranku ya Allah, memudahkan aku menghafal ya Allah, menghilangkan semua kebodohan di kepalaku ya Allah. Embus, minum, coba dibuktikan. Jadi semua penyakit fisikis itu, semua penyakit yang kita alami, kita minta kesembuhannya kepada, karena yang menyembuhkan Allah. Allah yang membuat sakit, Allah yang menyembuhkan. Kita minta kepada Allah agar Allah menyembuhkan kita. Kalau Allah belum mau menyembuhkan, kemanapun kita berobat tidak akan sembuh. Lihatlah orang yang berobat ke dokter, suruh dokter rawat inap, dirawat inap sebulan, udah sebulan, disuruh amputasi kakinya, udah diamputasi, udah nggak ada obatnya lagi, bawa ke rumah sakit sana dibawa ke rumah sakit sana, akhirnya meninggal. Kalau Allah belum memberi kesembuhan, kemanapun kita berobat tidak akan sembuh. Maka minta kepada Allah, karena Allah makin diminta makin senang, makin diminta Allah makin suka. Ini manfaat daripada ruqyah. Yang kedua, yang berikutnya untuk kelapangan hati. Kalau hati kita disempit, dengki, pemarah, apalagi penyakit hati, pendendam, kasar, suka maki, mulutnya kotor, apalagi sakit hati, apalagi hasad, dengki, iri, sombong. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan. Ya Allah ya Rahman, hilangkanlah sifat kesombongan dalam diriku ya Allah, sifat dengkiku ya Allah. Minta. Bacakan Al-Quran, sapukan ke hati. Baca Fatihah, sapukan. Kalau kita punya dengki, punya iri, sombong, pemarah, pemalas, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kalau dia gelisah. Gelisah, tahu gelisah? Linglung. Tahu linglung? Mercy. Tahu mercy? Mereng sikit. Lawannya Vespa. Tahu Vespa? Pesong parah. Nah, itu dia. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jernih pikiran kita, bersih, semangat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit-penyakit lainnya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kita masuki sebab-sebab gangguan jin. Kenapa jin itu ganggu manusia? Kenapa jin bisa masuk ke tubuh kita? Kenapa? Nanti kamu jelaskan ini sama orang tuamu. Kenapa bisa masuk? Yang pertama, karena belajar. Ya, belajar ilmu kebal, belajar ilmu ngilang, belajar ilmu kuda kepang, belajar ilmu apa lagi? Ilmu hitam lah, ilmu macam-macam lah. Itu belajar namanya. Belajar kesaktian. Yang dikatakan belajar juga pegangan. Pegangan ini memegang benda-benda yang ada jinnya. Pakai cincin. Kalau cincin ini ditumbukkan orang bisa hancur kepala orang. Pakai cincin ini ditumbukkan ke beton, betonnya bisa hancur. Nah, itu namanya pegangan. Atau memegang benda-benda yang lain, keris. Ada kerisnya, ada jinnya. Atau tali pinggang. Saya nggak bawa pula tadi, lupa saya bawa. Rajah-rajah, bahasa Arab itu yang apa namanya? Yang ditulis-tulis, ditaruh pintu katanya maling tidak masuk, ditaruh ke laci tuyul nggak masuk. Itu namanya pegangan. Itu sebab manusia diganggu jin. Itu namanya pegangan. Yang berikutnya adalah zikir-zikir, wirid-wirid yang menyelisihi sunnah. Dia berzikir Allah 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 sampai 6.000 kali. Bisa terbang sajadahnya. Itu bisa, yang datang itu jin. Jadi tidak boleh zikir dengan mengucapkan asmaul husna tunggal. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Malik, Ya Malik, gak boleh. Kenapa tak boleh?
Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Karena tak ada sunnahnya, nggak ada tuntunannya. Jadi kalau Asmaul Husna itu untuk doa, ya Allah ya Rahman, mudahkanlah rezekiku, ya Allah ya Rojak, ya Allah yang Jabar. Boleh kita minta dengan sambungan doa-doa yang lain. Jadi kalau zikir-zikir Allah 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 tidak boleh. Atau ya Malik ya Malik ya Malik, ya Rahman ya Rahman ya Rahman, nggak boleh. Yang berikutnya yang dikatakan apa tadi? Kenapa kita mudah gangguan jin? Yang kedua adalah warisan. Warisan ini yang disebut dengan ilmu kodam. Kodam ini didapat dari ritual-ritual yang dilakukan leluhur kita, bapak kita, kakek kita, buyut kita melakukan ritual-ritual, keturunannya bisa kena gangguan jin. Namanya jin warisan atau dengan jin nasab, jin keturunan. Jadi kalau ada orang tuanya nuntut dulu, pasang ilmu kebal, nuntut ilmu-ilmu, bisa ngobati orang dengan pandangan, bisa memindahkan penyakit, bisa macam-macam obat-obat yang tidak ada tuntunannya. Ini bisa keturunannya mudah kena gangguan jin. Namanya warisan. Yang ketiga adalah sebab orang mudah kena gangguan jin ini kiriman. Kiriman ini biasanya disebut dengan santet, disebut dengan pelet, disebut dengan guna-guna. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itulah dia kiriman. Itu kiriman namanya. Dikirim untuk orang supaya tergila-gila sama dia, supaya orang yang benci jadi cinta, atau terbaliknya orang yang cinta jadi benci, bisa dibuat. Cuman orang ini supaya dibenci orang tuanya, dikirim orang tuanya benci sama dia, keluarganya benci sama dia, gurunya benci sama dia, teman-temannya benci sama dia, bisa dikirim seperti itu. Namanya jin kiriman. Yang terakhir, sebabnya orang mudah diganggu jin ini karena tempelan. Ini ngomong-ngomong sampai jam berapa kita? Bebas. Sampai pagi kita nih. Gas terus. Ya, kita gas. Jangan ada yang ngantuk ya. Ya kita gas sampai pagi dulu. Sampai mana tadi? Jadi sebabnya jin masuk ke tubuh tempelan. Ini jin yang paling mudah dibersihkan. Tempelan. Tempelan ini karena Masya Allah, udah berapa kali datang nih, penuh, nanti kita jual. Tempelan ini jinnya datang. Kita datang ke rumah-rumah tua, gedung tua, rumah yang nggak ditempati, rumah yang nggak ditempati udah lama, pabrik-pabrik, hutan-hutan belantara, sungai, laut. Makanya kena jin, kesurupan, tempelan, demam, sampai rumah kesurupan. Makanya kita masuk rumah ini suruh berdoa. Doa yang paling mudah, yang paling ringan. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah. Itu dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Kalau ketika kita masuk rumah-rumah yang tua, masuk tempat hutan-hutan belantara, kampung-kampung orang yang tidak kenal, dekat-dekat dengan dukun, baca itu. Itu benteng. Tidak akan bisa jinnya masuk ke tubuh kita. Yang sudah kesurupan, yang sudah sakit, yang ada indikasi, coba itu dibacakan. Baca a'udzubillah, apa tadi? A'udzubi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sering mungkin. Kusuk. Jangan sambil main-main baru a'udzu, enggak jadi itu. Serius bacanya. Karena minta sama Allah harus sering. Kalau kita aja minta sama bapak kita, Pak minta duit Pak, sambil nonton dikasih, tempeleng kepala kita. Jadi seperti itu. Minta sama Allah bagus-bagus. Serius. Jadi itu tempat-tempat yang angker, supaya jangan ketempelan. Pergi ke pantai, pergi ke sungai, pergi ke hutan, camping, ke gunung. Jangan lupa baca doa. Karena doa tadi apa?
senjata orang-orang Kalau kita udah pakai senjata, musuh udah takut itu. Nengok senjata kita aja musuh udah takut. Makanya kita pernah kadang-kadang meruqyah, belum kita ruqyah orangnya udah kesurupan. Jinnya udah takut duluan. Karena kita udah baca doa. Nampak senjata di badan kita itu. Kayak kamu lah, ditodong pakai parang aja di leher. Udah takut, udah kencing duluan. Seperti itu, jadi setan itu seperti itu juga. Maka kita disuruh ikutin sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Nabi itu harisu ala hadhihi ummah, penjaga umat ini. Kita terjaga dari gangguan jin, gangguan manusia, dosa, azab kubur, azab neraka, kalau kita mengikuti sunnah. Seperti ini. Sunnah itu ibaratnya inilah. Apa namanya ini? Bungkusnya ini. Bungkusnya ini kita misalkannya sunnah. Jadi dia nutupin air ini. Air ini mahal karena apa? Ada kemasannya. Ada tempatnya. Coba air ini ditaruh di plastik, tuang, jual gopek, laku nggak? Hah? Ini ketor air dijual. Di rumahku banyak air. Ini mahalnya karena bungkus. Itulah sunnah. Virus-virus tak masuk, setan nggak masuk, jin nggak masuk, nggak bisa diganggu. Orang kafir pun nggak bisa menghancurkan kita kalau kita kuat mengikuti sunnah Nabi. Karena sunnah itu menjaga, melindungi orang yang mengamalkannya. Ini sunnah. Nggak masuk virus. Apalagi ini air ditaruh di mangkok dijual. Air semangkok. Maka dibilang orang gila. Jual air pakai mangkok, di rumahnya banyak air. Ini mahal karena ini makin mahal dia bungkusnya, makin mahal dia harganya. Kan bentuknya lain. Makin nanti kalau dibuat ini dari perak, dari apa, nampak kaca-kaca lagi, lebih mahal lagi. Nah itu dia, seperti itu. Jadi kalau kita ikuti sunnah, kita akan terjaga. Maka masuk WC, ada sunnahnya. Berlindung apa sunnahnya? Mau minum, ada sunnahnya. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini a'udzubika minal khusyy. Hah? Doa apa itu? Itu masuk kamar mandi, bukan untuk minum. Nggak boleh ditempatkan salah tempat. Kalau masuk kamar mandi kita berdoa, karena di kamar mandi banyak setan, banyak jin. Suruh berlindung dari gangguan jin. Jadi kalau nggak baca doa masuk kamar mandi, itu mudah kena gangguan jin. Karena di kamar mandi itu tempat jin. Jadi kita harus banyak berdoa, ikuti sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, kita akan terangkan ciri-ciri dukun. Ciri-ciri dukun, supaya kita dapat membedakan mana yang dukun, mana yang peruqyah. Karena peruqyah, dukun hari ini juga mengaku ruqyah. Saya pernah jumpai seseorang anak perempuan SMA kesurupan. Saya ruqyah, saya tanya, sejak kapan kamu kesurupan, Dek? Sejak ikut pelatihan ruqyah Ustaz. Kau ikut pelatihan ruqyah jadi kesurupan? Iya Ustaz. Saya panggil teman-teman, coba selidikin di mana anak ini ikut pelatihan ruqyah. Tengok ustadznya siapa? Rupanya ustadznya dukun. Jadi dukun itu sudah berkedok ruqyah, ditebarnya jin supaya orang kesurupan. Nanti kalau kesurupan hubungi nomor sekian, nomor dia. Udah masuk masjid dukun ini sekarang. Itu di Perbaungan kejadian. Jadi ini kamu harus belajar. Makanya saya senang kalau di masjid-masjid ada mau pelatihan ruqyah. Karena dukun makin banyak, ruqyah sedikit. Seperti itu. Yang boleh minum nggak apa-apa.
Sudah? Bisa dengar sama kerja bisa? Hah? Ya, mulutnya jangan bergerak, tangannya aja yang bergerak boleh. Kita lanjutkan. Jadi dukun ini sudah mengaku tukang ruqyah. Jadi masyarakat ini kita harus tahu ilmunya, membedakan mana yang peruqyah, mana yang dukun. Karena peruqyah sudah pakai jenggot, dukun juga pakai jenggot. Peruqyah pakai lobe, dukun juga pakai lobe. Peruqyah pakai jubah, dukun pakai jubah. Peruqyah celananya cengkrang, dukun juga cengkrang. Dibilang, oh ini dukun sunnah ini. Jadi jangan lihat casingnya, jangan lihat casingnya. Jadi kalau dia baca Al-Qur'annya tidak jelas, kalau ruqyah itu baca Qur'annya jelas, kita dengar semua yang dibaca itu Al-Qur'an, jelas Al-Qur'an. Kalau dukun ini dia komat kami tidak jelas, baca Quran sebagian komat kami, begitu la ilaha illallah dia buatnya kuat-kuat, habis itu komat kami lagi, ihdinas siratal mustaqim, terus komat kami lagi, itu dukun. Karena ruqyah itu dia meminta berkah dari bacaan Al-Quran. Karena Allah yang mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Al-Quran itu dijadikan untuk menjadi obat. Yang kedua, ciri-ciri dukun ini adalah menanyakan nama pasien. Siapa namanya? Kalau tanya namanya itu dukun. Tanya nama ibunya, dukun. Tanya tanggal lahirnya. Atau kalau orang Jawa ada wetonnya katanya. Weton itu Jawa ini lahirnya hari Selasa. Selasa apa ini? Selasa Pon apa Kliwon? Nah, itu dukun. Itu ciri-ciri dukun. Yang keberapa lagi? Yang ketiga, mengharuskan proses pengobatan di waktu-waktu tertentu. Ini bisa kita obati ini di tengah malam. Ini nanti malam Jumat. Dia pakai waktu-waktu tertentu. Tapi kalau ruqyah nggak perlu waktu-waktu seperti itu. Kapan saja, yang penting jangan dekat waktu sholat. Yang berikutnya dia janjikan kesembuhan dalam sekali pengobatan misalnya, 2 kali pengobatan misalnya, itu dukun. Yang berikutnya adalah menyuruh ziarah ke makam wali-wali daerah tertentu. Bahkan ada yang menggunakan tanah kuburan sebagai pengobatannya. Suruh ziarah, nanti kalau sembuh ya datang ke kuburan syekh ini. Kalau sembuh ya datang ke kuburan wali ini, itu dukun. Yang berikutnya memasukkan benda-benda gaib ke dalam botol atau memberikan air dalam botol, dapat mengetahui yang gaib seperti keberadaan jin, itu dukun. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat yang ke-65, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang di langit, tidak ada makhluk yang di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib-gaib kecuali Allah. Allah yang mengatakan tidak ada makhluk di langit. Siapa makhluk di langit? Malaikat. Dan makhluk di bumi. Siapa makhluk di bumi? Manusia dan jin mengetahui yang gaib-gaib kecuali Allah. Jadi kalau ada mengetahui yang gaib, tengoknya, oh ini jinnya di dadanya, oh ini kenaknya di pohon asam itu, ini kenaknya di kuburan itu dukun. Ini ada yang gandoli kakeknya ini, nah itu dukun. Nah, jadi seperti itu. Yang berikutnya menggunakan benda-benda sebagai mediasi mengeluarkan penyakit.
Misalnya telur ayam. Ini penyakitnya harus dipindahkan ini ke ayam. Ini harus dipindahkan ke kambing. Itu dukun. Jadi tidak boleh datang ke seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Jin korin, bagus. Ada yang lain? Ya. Ya, bagus. Bismillah, kita minum dulu. Boleh minum yang lain. Udah habis. Bismillah. Pertama, jin korin. Karena setiap manusia itu, kata Rasulullah, di tubuhnya ada 2 korin. Satu korinnya dari jenis jin yang menyuruh kepada keburukan, yang satu jenis malaikat yang menyuruh kepada kebaikan. Ketika Nabi menyampaikan ini kepada para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah, apakah di tubuhmu ada 2 jin? Nabi mengatakan termasuk saya, akan tapi jin yang di tubuh saya dimudahkan oleh Allah, ditolong Allah. Jin yang di tubuh saya ini masuk ke dalam Islam sehingga tidak menyuruh kecuali kepada kebaikan. Makanya Rasulullah makin lama baiknya bertambah. Kalau kita kadang baik, kadang jahat, kadang baik, kadang jahat, kadang baik, kadang maksiat, karena jin itu. Maka korin tidak bisa dibersihkan, akan tetapi bisa dilemahkan, dilumpuhkan. Dengan apa melemahkan jin korin? Siapa yang dapat jawab, saya kasih ini. Dengan apa melumpuhkan jin korin? Dengan apa? Dengan ruqyah. Anda belum beruntung. Dengan belum beruntung. Dengan disembelih. Begini, belum beruntung. Hah? Dengan sholat? Bukan. Dengan ketakwaan. Hampir. Sini dulu. Dengan iman yang kuat. Untuk mendapatkan iman yang kuat itu bagaimana diperlukan? Apa yang diperlukan? Dengan melakukan kebaikan. Ya, untuk mendapatkan kebaikan itu apa yang diperlukan? Belum, hampir kena semua. Mirip-mirip. Ini kan panahnya yang mau di sini, dia mirip-mirip sini kena ini semua. Belum ada yang tepat. Dengan mengingat Allah dan takut akan azabnya. Hampir. Apa? Hampir semua ini nggak ada yang kena ini. Ya, hampir. Ya, untuk takut kepada Allah, untuk membuat amal soleh itu apa yang diperlukan? Apa alatnya untuk menjadikan orang itu amal soleh? Kalau kita berdoa jadi amal soleh. Tuh. Hampir, niatnya ikhlas, memang ikhlas, tapi banyak orang ikhlas tapi nggak sampai juga. Yang belakang, apa? Niat, keberanian, berani dihajar, disepak, dipijak-pijak. Apa katanya? Sholat 5 waktu. Kalau kita sholat 5 waktu,
hilang tintorin kita. Untuk sholat 5 waktu itu supaya bisa bagus sholatnya apa dibutuhkan? Tunggu. Ini. Hampir. Yang belakang kali. Membersihkan hati. Untuk membersihkan hati apa yang dibutuhkan? Tunggu. Untuk mendapat niat yang bagus, supaya niatnya bagus apa dibutuhkan? Apa? Bertauhid. Ya, untuk tauhid, untuk kita bisa bertauhid apa? Dibutuhkan. Agar kita bisa tauhidnya. Karena tauhid itu dengar. Abu Jahal juga bertauhid. Kalau ditanya Abu Jahal itu siapa penguasa Bukit Uhud, Abu Jahal katakan Allah. Siapa penguasa padang pasir, Abu Jahal juga katakan Allah. Cuma yang satu di Indonesia yang paling jelek. Siapa penguasa pantai laut selatan? Nah, itulah lebih bodoh dari Abu Jahal. Lebih bodoh dari Abu Jahal. Jadi untuk bisa bertauhid yang bagus, untuk bisa sholat 5 waktu yang baik, apa alatnya dibutuhkan? Tunggu, tenang, satu-satu yang belum dulu. Musuh-musuh gua apa? Musuh-musuh gua apa? Menganggap Allah itu mengawasi kita. Untuk bisa kita diawasi Allah,